Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang lumayan greget nih bos. Kini datang lagi dari kabar penawaran kapal perang frigat Itali untuk Indonesia. Di mana dikatakan lagi setelah kemarin PPA oke 2 unit, lanjut dalam waktu dekat ini kapal frigat frame Itali yang lebih gacor pun kabarnya juga bakal datang ke Indonesia untuk ditawarkan, dan mereka akan diskusi lebih lanjut di mana Fincantieri dan Leonardo pun katanya juga bakal berinvestasi di Indonesia. Nah loh, lantas apakah Indonesia bakal membeli ini kapal perang frame? Kalau iya, berapa unitkah rencananya? Apakah itu kapal baru atau kapal bekas? Setelah ini kita kupas-kupas bosku. Kemudian lanjut, baru-baru ini Dubes Rusia pun akhirnya angkat bicara nih mengenai pasukan perdamaian Indonesia yang diminta datang ke Ukraina. Dan terkait gencatan senjata, Presiden Putin pun dikabarkan juga meminta agar anggota-anggota BRICS yang artinya itu termasuk Indonesia juga ikut dilibatkan dalam negosiasi bos. Bahkan juga ia meminta Korea Utara ikut dalam negosiasi gencatan senjata Ukraina. Nah loh, apakah ini artinya Indonesia juga bakal turun gunung ikut melakukan negosiasi gencatan senjata di Ukraina? Penasaran beritanya? Cus, Markibas, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari rencana Itali yang kabarnya bakal menyodorkan sekaligus mengirim kapal perang frigat frame-nya ke Indonesia. Nah, jadi sebelumnya perlu admin tekankan dulu nih bos, bahwa kabar ini sendiri bukanlah berita resmi, tapi merupakan sebuah bocoran dari seorang pemerhati pertahanan asing yaitu Marco Florian Geo. Ini dia akun Twitternya bos. Nah, jadi admin kutip dari postingannya kemarin, pada hari ini tanggal 29 Maret dan 30 Maret, beliau pun membeberkan sebuah kabar yang cukup greget nih bos. Di mana saat menjawab tweet dari orang lain yang sepertinya adalah orang Yunani, di mana ia bertanya apakah kita akan mendapatkan Bergamini tambahan. Nah, jawaban Mr. Marco ini pun ternyata katanya Indonesia 90% bos. Minggu ini Frame akan berada di Jakarta untuk diskusi lebih lanjut. Kemudian Fincantieri dan Leonardo akan berinvestasi di sana, ujarnya tanggal 29 Maret kemarin. Nah loh, jadi dari pernyataan ini dapat admin simpulkan bahwa Italia dan Indonesia saat ini akan memulai negosiasi untuk penawaran kapal perang frigat frame untuk Indonesia. Dan lanjut lagi pada postingan beliau hari ini, katanya, jadi kita punya frigat frame Margotin di Yunani. Kemudian frigat frame Marseglia akan ke Indonesia. Hal ini katanya hanya dalam konteks 2 frigat frame mengunjungi 2 pengguna potensial. Nah, mantap jos nih. Jadi semakin kuat kemungkinan bahwa Indonesia kini sepertinya juga akan mengambil frigat frame. Dan pertanyaannya kini, frigat frame manakah yang mau diambil? Apakah yang bekas atau yang baru bos? Karena kabar sebelumnya, Itali katanya mau mengganti armada frame-nya dengan armada frame Evo yang baru. Oke, masih dari sumber yang sama, postingan Marco Florian Geo ini pun selanjutnya dalam postingannya mengatakan seperti ini bos. Indonesia atau Yunani itu akan berakhir dengan Angkatan Laut Itali memiliki 6 Evo. Seperti yang ia sugestikan beberapa minggu lalu katanya. Nah, jadi maksudnya entah itu antara Indonesia ataupun Yunani, nanti di antara mereka berdua akan mengambil kapal frame-nya Itali bos. Dan Itali sendiri akan mengganti armada angkatan laut mereka dengan armada baru sebanyak 6 frame Evo. Pasalnya pada postingan beliau sebelumnya tanggal 11 Maret 2025 lalu, ia pun mengatakan bahwa konfirmasi lebih lanjut bahwa 6 frame Evo untuk Angkatan Laut Italia akan dilengkapi dengan 32 VLSA 70 canggih yang mampu menembakkan Aster 30 dan rudal Scalp Naval. 6 kapal perang frame Evo ini pun katanya akan menggantikan semua 6 warisan kapal frame GP atau General Purpose yang saat ini sedang digunakan oleh Angkatan Laut Italia. Nah, jadi 6 unit kapal frigat frame Italia yang sebelumnya
ini rencananya bakal diganti dengan 6 unit frame Evo yang baru bos. Tentunya lebih gacor dan canggih. Dan jika kita tarik benang lurus dengan informasi ini, maka tujuan kedatangan Italia kini lagi ke Indonesia dan juga Yunani yang nanti juga akan membawa kapal perang frame-nya ini adalah untuk menawarkan 6 frame bekas pakai Angkatan Lautnya kepada Indonesia dan Yunani. Entah siapa nanti yang akan mengambil lebih banyak dan berapa jumlahnya? Nah, itu admin belum tahu bos. Jadi kita tunggu saja nanti berita kelanjutannya saat Italia mendatangkan frame-nya ke Indonesia untuk menyodorkan penawaran ini. Yang jelas ya, kali ini bocoran penawarannya seperti ini bos. Tapi ini ingat, bukan berita resmi ya. Jadi, dan ini juga belum tentu dibeli, tapi masih dalam tahap disodorkan alias ditawarkan ke Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut terkait permintaan pasukan perdamaian Indonesia ke Ukraina. Jadi baru-baru ini, Duta Besar Rusia untuk Indonesia yaitu Mr. Sergei Tolchanov akhirnya juga ikut merespon nih bos. Dikutip dari rri.co.id, beliau pun mengatakan, tetapi pada saat ini saya kira terlalu dini untuk mengatakan tentang penjaga perdamaian atau sesuatu yang lain. Sebab menurutnya, baik negosiasi maupun perjanjian perdamaian antara Rusia dan Ukraina saat ini belum dimulai bos. Ia pun menjelaskan hal itu hanya baru dimulai sebatas pembicaraan antara Rusia dan Amerika. Namun, meskipun demikian, ia memastikan jika nantinya diputuskan untuk adanya penempatan pasukan penjaga perdamaian PBB, itu merupakan keputusan dari Dewan Keamanan PBB, serta keputusan tersebut dibuat langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB bos. Jadi itu bukan keputusan sepihak dari Rusia, Ukraina, Amerika maupun Eropa. Nah, kemudian di lain sisi nih bos, Presiden Rusia Vladimir Putin pun ternyata kabarnya juga akan mengajak kita nih, kelompok negara-negara BRICS, bahkan juga Korea Utara, untuk ikut mendiskusikan negosiasi gencatan senjata dan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Ia katakan, bukan hanya Amerika Serikat, tetapi juga Republik Rakyat Tiongkok, India, Brazil, Afrika Selatan, dan semua negara BRICS katanya. Dan banyak yang lain, termasuk Republik Demokratik Rakyat Korea. Tambahnya merujuk Korea Utara. Nah, pernyataan ini pun menjadi sorotan bos, karena Indonesia seperti yang kalian ketahui baru saja resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal Januari 2025 kemarin. Dan melansir The Diplomat baru-baru ini, keputusan ini pun mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih proaktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, mantap jos nih. Pertanyaannya, apakah kita nanti akan ikut menentukan perdamaian Ukraina-Rusia di tanah Eropa dan ikut menjaganya? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.